Ya, saya akan menjelaskan terkait dengan modul praktikum unit 2, yaitu tentang pengukuran tahanan atau pengukuran hambatan. Nah, praktikum ini dilakukan secara daring dan luring. Nah, daring ini nanti melakukan simulasi di aplikasi, sedangkan luring itu praktikum yang dilakukan di laboratorium. Tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat dan mensimulasikan rangkaian untuk beberapa tahanan, baik menggunakan aplikasi, yaitu Electric Circuit Studio, maupun praktikum di laboratorium. Kemudian, yang kedua adalah mampu menganalisis hasil pengukuran yang dilakukan. Jadi, karena di sini mahasiswanya adalah mahasiswa D4, maka harus mampu menganalisis hasil atau menganalisis data yang sudah didapatkan dari praktikum. Nah, untuk simulasi nanti menggunakan aplikasi Electric Circuit Studio. Nah, nanti silahkan ini di-download di Play Store masing-masing. Nah, untuk cara penggunaannya seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Kemudian komponen dan peralatan yang diperlukan itu resistor 100 ohm, 330 ohm, 1K, 1K ohm, 10 kilo ohm, 100 kilo ohm, dan 330 kilo ohm. Nah, dan juga ohmmeter ya. Nah, ini satu unit. Nah, ini bisa nanti untuk simulasi silahkan membuat rangkaian menggunakan komponen seperti ini. Kemudian ketika nanti praktek di laboratorium, nanti silahkan juga menggunakan resistor dan ohmmeter yang sudah disediakan sesuai dengan besar hambatan yang tertera di modul praktikum ini. Nah, ini teori dasar. Nah, ini bisa nanti silahkan dibaca sendiri. Ini teori dasar terkait dengan resistor atau tahanan. Nah, nanti untuk yang poin D, nanti adik-adik di sini rekan-rekan mahasiswa ini harus membuat rangkaian seperti gambar 2.1, yaitu rangkaian untuk pengukuran tahanan. Nah, di sini terdiri dari 6 resistor, yaitu R1, R2, R3, R4, R5, R6. Nah, semua resistor ini disusun secara paralel. Nah, ini disusun secara paralel. Kemudian ada ohmmeter 1 di sini. Nah, di masing-masing resistor ini ada switch. Ada S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Nah, nanti silakan dibuat rangkaian persis sama seperti ini di aplikasi ECS ya. Dan jangan lupa ground-nya nanti disertakan. Karena kalau di aplikasi itu kalau tanpa ground nanti tidak bisa jalan. Nah, kemudian ketika nanti di laboratorium nanti juga membuat rangkaian seperti ini. Tetapi nanti tidak perlu switch ya. Langsung saja membuat resistor disusun secara paralel mulai dari R1 sampai dengan R6. Nah, dan nanti diukur menggunakan multimeter. Multimeter nanti selektornya diarahkan ke hambatan atau ke ohmmeter. Nah, kemudian selanjutnya yang poin E langkah percobaan. Nah, langkah percobaan ini adalah nanti yang pertama kali sebelum praktek di laboratorium, sebelum menggunakan peralatan atau komponen di laboratorium, nanti harus membuat rangkaian tersebut di aplikasi dulu. Nah, di aplikasi nanti silahkan dibuat. Langkah-langkahnya ini adalah di poin E, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, ini silahkan nanti dibaca dan dipelajari. Kemudian untuk nomor 11, nah ini buat juga rangkaian seperti pada gambar tadi, 2.1 ini di laboratorium ya, menggunakan project board. Kemudian hasilnya, baik simulasi maupun praktek di laboratorium, silahkan diisikan pada tabel 2.1. Nah, ini untuk tabel 2.1, misalnya, nah ini di sini sebelah kiri ada resistor, kemudian sebelah kolom sebelahnya ada posisi saklar atau switch, kemudian ini tahanan menggunakan ECS, menggunakan simulasi,
Kemudian di sebelah kanan tahanan di laboratorium. Ini yang diukur di laboratorium. Nah, misal R1, semua saklar close. Nah, semua saklar close itu maksudnya jadi S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 ini tersambung semua. Close itu berarti dia tidak terbuka, alias tertutup ya. Nah, ini ketika di sini tersambung semua S1 sampai S6, maka hambatan penggantinya yang terbaca oleh ohmmeter itu berapa? Nah, nanti silakan dikerjakan yang aplikasi dulu. Nah, ini silahkan dikerjakan hasilnya berapa dari ohmmeter yang ditunjuk, ditulis di sini. Kemudian yang hanya S1 open, ketika sudah mendapatkan semua saklar close, kemudian yang kedua hanya S1 open. Nah, maka nanti di sini switch 1 atau S1 ini di open. Nah, ini kalau di aplikasi berarti di open ya. Nah, ini silahkan di open. Dibuka, silahkan nanti diklik di sini ya, di buttonnya ini. Nah, di lingkarannya ini nanti dia akan open. Nah, setelah open, baru nanti diukur ohmmeternya di sini berapa. Silakan di running, kemudian didapatkan hasil hambatan penggantinya berapa. Nah, itu kalau di simulasi. Tetapi kalau nanti di laboratorium, maka di sini nanti R1 dilepas. R1, sambungannya R1 ke rangkaian yang lainnya ini dilepas. Satu kaki dilepas, satu boleh, atau semua R1 dilepas. Nah, itu nanti silahkan diukur menggunakan ohmmeter. Nah, kalau hasil dari aplikasi nanti ditulis di kolom ini, yang ECS kalau di laboratorium ditulis di sebelah sini. Saran saya nanti yang aplikasi silahkan dikerjakan dulu sampai R1 sampai dengan R6. Nah, ini seterusnya R2 pun juga begitu. Ini nilai semua saklar close, mulai dari R1 sampai R6, semua saklar close, ini nilainya nanti sama ya. Jadi diukur sekali saja, tapi nanti nilainya di-copy. Ya, baik yang ECS maupun di laboratorium. Kemudian untuk R2, hanya S2 open, ini contohnya ya. Jadi tadi S1, R1 dikembalikan lagi, ditata semuanya, rangkaiannya seperti ini. Ada dari R1 sampai R6, kemudian R2 open. R2 open berarti R2 ini dicabut ya. Kalau di simulasi S2-nya ini di open ya. Ini saklarnya di open. Tapi kalau dalam prakteknya nanti ini R2-nya dicabut. Selama R1 ini tetap nyambung ke R3, yang kaki yang bawah pun juga nyambung ke kaki yang bawah R3. R2-nya boleh dicabut. Nah, kemudian kalau di simulasi berarti ini switch-nya di open sehingga tidak nyambung untuk R2. Kemudian silakan di running dan lihat hasilnya di sini. Nanti untuk simulasi. Nah, hasilnya ditulis di kolom yang tahanan menggunakan ECS ya. Kalau di laboratorium R2-nya dicabut, kemudian silakan diukur di multimeter, terutama di bagian ohmmeter. Nah, seperti itu. Nanti ditulis di hanya S2 open. Hasil dari simulasi di sini, hasil dari tahanan di laboratorium di sini, pengukuran di laboratorium di sini. Silakan nanti dikerjakan untuk yang simulasi dari R1 sampai R6 kalau sudah selesai, nanti silakan mengerjakan yang pengujian langsung di laboratorium. Nah, ini ketika data sudah selesai semua, silakan nanti dikerjakan tugas dan pertanyaan ini ya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, jawaban nanti ditulis tangan dan kemudian difoto. Nah, jawaban nanti dijadikan satu dengan modul yang sudah di-print, kemudian nanti silahkan ini ya, jawaban nanti ditulis tangan, kemudian setelah ditulis tangan, nanti di-scan atau difoto ya, kemudian setelah itu dijadikan satu dengan modul, boleh semuanya di-scan atau yang di-scan hanya yang tulis tangan saja, tapi nanti di-compile di-compile jadi satu dengan file dari modul ini, dari modul praktikum ini. Tapi kalau saya mau semuanya difoto, mulai dari halaman pertama ini, unit 2
sampai nanti halaman terakhir 2.4, kemudian ditambahkan foto dari hasil pengukuran ini ya. Nah, ini nanti silakan difoto hasil pengukurannya dan juga yang hasil perhitungan ini dari tugas dan pertanyaan. Nanti dijadikan dalam satu file, boleh dalam Word, boleh dalam PPT, tetapi nanti dikumpulkan dalam boleh dalam Word, boleh dalam PPT, boleh dalam PDF ya. Nanti dikumpulkan di Learning sebagai tugas praktikum. Ya, demikian. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Ya, sekian. Terima kasih.